Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sabahul khair. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Alhamdulillah ayyuhat tullab, as'adakumullah awqatakum bikulli khair. طيب في هذا اليوم سنبحث المادة الجديدة يعني عن القواعد عن فعل المضارع وواحد من أدوات الاستفهام يعني ماذا. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab baru ya, berkaitan dengan qawaid atau tata bahasa, yakni tentang fi'il mudhari' dan juga kata tanya ماذا. طيب طيب نستمر إلى القواعد الأول يعني عن الفعل المضارع. Nah, man minkum ta'rifun ma fi'lul mudhari'? Ada yang tahu apa itu fi'il mudhari'? طيب fi'il mudhari' يعني كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل. Nah, jadi fi'il mudhari' itu adalah kullu fi'lin, setiap pekerjaan ya, yadullu ala husuli amalin, yang menunjukkan suatu tindakan fi zamanil hadir, di waktu sekarang, awil mustaqbal, atau yang akan datang. Nah, kalau di bahasa Inggris ya, fi'il mudhari' itu bisa disebut dalam present tense ya, kata kerja bentuk sekarang, dan juga future tense atau kata kerja yang akan terjadi masa datang gitu ya. Nah, kemudian terdapat beberapa ciri dari fi'il mudhari' itu. Yang pertama, dapat dimasuki oleh huruf sin dan saufa. Nah, sin dan saufa ini artinya adalah akan, sama-sama artinya akan. Contohnya, sayadhabu, nah akan pergi. Saufa yadhabu juga artinya akan pergi. Tapi sa dan saufa di sini perbedaannya adalah kalau saufa itu digunakan, akannya itu masih dalam tenggang waktu yang agak lama gitu ya. Tapi kalau sin ya, sayadhabu, jadi sin ini tuh akan, benar-benar akan cepat dilakuinnya gitu loh. Sayadhabu berarti aku akan pergi sekarang gitu loh, dalam waktu dekat ini gitu. Misalkan habis ngomong sayadhabu, nah ini aku udah mau pergi nih gitu. Tapi kalau saufa yadhabu, dia masih ada tenggang waktu, mungkin 1 hari, 2 hari, dan seterusnya gitu. Nah, jadi kalau ada kalimat ya, kemudian didahului oleh huruf sin atau saufa, oh berarti ini termasuk fi'il mudhari' gitu. Kemudian ciri yang kedua itu dapat dimasuki oleh huruf la, yang artinya tidak. La di sini artinya tidak. Nah, contohnya, la yadhhabu, tidak pergi. La yadribu, tidak memukul gitu. Jadi kalau didahului la, berarti itu termasuk fi'il mudhari' gitu. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, dapat diawali dengan salah satu di antara 4 huruf mudhara'ah. Nah, huruf mudhara'ah ini ada huruf alif, nun, ya, dan juga ta, atau biasa disingkat jadi Anita gitu. Nah, kemudian penggunaan fi'il mudhari' itu harus disesuaikan dengan dhamir atau pelakunya gitu. Jadi beda pelaku ya, beda juga bentuk fi'ilnya atau kata kerjanya itu. Nah, dhamir sendiri itu ada 14 ya, dari huwa sampai nahnu gitu. Nah, ini masing-masing ini punya fi'il mudhari' atau bentuk fi'il mudhari' yang berbeda
Nah, tapi ada juga yang sama. Ya. Nah, untuk mengingatkan ya teman-teman tentang dhamir, barangkali ada teman-teman yang lupa. Nah, jadi dhamir ini ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, dan ana, nahnu. Ya. Nah, huwa, jadi huwa, huma, hum. Kemudian hiya, huma, hunna itu bentuknya adalah untuk orang yang dibicarakan, tapi dia tuh nggak ada di depan kita. Jadi kita membicarakan orang ketiga, gitu ya. Huwa, dia seorang laki-laki. Huma di sini dua orang laki-laki. Hum, mereka, ya. Kemudian hiya, dia seorang perempuan. Huma, dia dua orang perempuan. Hunna, mereka perempuan. Nah, keenam dari dhamir ini, pelaku atau orang yang dibicarakan itu tidak ada di depan kita, gitu ya. Kita membicarakan orang lain. Jadi kedudukannya itu sebagai orang ketiga, begitu. Nah, kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. 6 dhamir ini orang yang kita ajak bicara ini ada di depan kita. Jadi kita ada lawan bicaranya, gitu ya. Anta, kamu kan berarti otomatis dia orang ini ada di depan kita, gitu kan. Anta, kamu seorang laki-laki. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Antum, kalian laki-laki, lebih dari dua orang, ya kan. Kemudian anti, kamu seorang perempuan. Antuma, kamu dua orang perempuan. Antunna, kalian perempuan banyak. Nah, kemudian yang terakhir ana, gampang nih, saya. Nahnu, kita. Gampang kan? Ya. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghafalkan nih dhamir yang ada 14 ini. Nah, kita bisa menggunakan lagu kita. Nah, istami'u jaidan ya, dengarkan baik-baik. Kemudian nanti dipraktekkan, gitu ya. Nah, seperti ini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana wa nahnu, ana wa nahnu. Nah, gampang kan? Ini bisa diulang-ulang, kemudian dipraktekkan, gitu ya, supaya lebih mudah memahami kata ganti ini atau dhamir. Nah, kemudian kita masuk pada fi'il mudhari'nya. Oke, untuk fi'il mudhari' kita ambil contoh dari fi'il yaf'ulu ya. Yaf'ulu. Untuk dhamir huwa, yaf'ulu tetap ya, yaf'ulu ya, diawali oleh huruf mudhara'ah yaitu huruf ya. Kemudian huma yaf'ulani, didahului huruf mudhara'ah ya dan diakhiri dengan alif nun, yaf'ulani. Kemudian hum yaf'uluna, didahului oleh huruf mudhara'ah ya dan diakhiri wawu nun ya, sebagai tanda bentuk jamak. Kemudian hiya jadi taf'ulu, didahului oleh huruf mudhara'ah ta. Nah, kalau huwa tadi kan yaf'ulu, lah kalau hiya jadi taf'ulu, gitu. Kemudian huma jadi taf'ulani. Kalau huma yang setelah huwa tadi kan yaf'ulani ya, diawali oleh huruf ya lah. Tapi kalau huma setelah hiya atau dua orang perempuan itu jadi taf'ulani, tapi tetap berakhiran sama alif nun. Nah, kemudian hunna
yaf'ulna. Didahului oleh huruf mudhari'ah ya. Ya, kemudian lamnya disukun. Kemudian anta, kamu seorang laki-laki, taf'ulu ya, sama dengan hiya ya. Taf'ulu. Kemudian dhamir antuma menjadi apa? Taf'ulani. Ya, diawali huruf mudhari'ah ta dan juga berakhiran ani. Ya, ini antuma untuk laki-laki dan perempuan sama ya, taf'ulani. Selanjutnya yaitu antum menjadi taf'uluna. Ya, diawali huruf mudhari'ah berupa huruf ta dan juga diakhiri dengan wawu nun. Selanjutnya anti taf'ulina. Ya, ditambahkan huruf apa? Ta di awal, kemudian di akhir ya nun ya. Jadi untuk anti itu diawali huruf mudhari'ah ta dan juga akhiran ina ya. Kemudian antuma untuk perempuan ya, 2 orang perempuan. Jadinya apa? Taf'ulani. Ya, diawali huruf ta dan akhiran ani. Kemudian antunna. Jadi taf'ulna. Ini hampir sama seperti hunna, tapi kalau hunna ini diawali huruf ya, tetapi kalau antunna ta gitu ya. Kemudian ana. Jadi af'ulu ya, ditambahkan huruf alif di awal kata, kemudian nahnu jadi apa? Naf'ulu. Diawali huruf nun di awal kata, seperti itu. Faham semuanya? Insya Allah faham ya. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghafal ataupun nanti merubah ke dalam bentuk fiil yang lain, misalkan tidak yaf'ulu tapi yadhabu, jadinya seperti apa gitu ya. Jadi memudahkannya, teman-teman bisa menghafalkan lagu ini ya. Jadi dengan lagu supaya lebih mudah gitu. Nah, istami'u jaidan. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Nah, oke, coba kita mulai dari dhamirnya ya. Nah, ini sudah sesuai dengan dhamir ya. Istami'u jayidan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana wa nahnu. Ana wa nahnu. Fiilnya yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh yang lain. Ya, ini ada kata yadhabu. Nah, teman-teman silahkan dikerjakan ya sesuai dengan dhamir. Seperti contoh yang sebelumnya tadi. Ya, silakan dirubah sesuai dengan pelakunya atau dhamirnya. Ya, tadi kan sudah ada tanda-tandanya diawali huruf mudhari'ah ya, ta, alif dan lain sebagainya. Ya, jadi silakan teman-teman latihan untuk mengubah menjadi bentuk fi'il sesuai dengan dhamirnya. Ya, silahkan. Taib, nastamir ila al-qawaid ats-tsani, yakni an adawatul istifham, yakni madza. Nah, man minkum ta'rifun mal makna min madza? Taib, madza itu bisa diartikan sebagai apa yang. Ya, apa yang itu maknanya. Nah, bisa digunakan untuk menanyakan keberadaan sebuah benda
atau menanyakan pekerjaan yang sedang dikerjakan, atau juga bisa digunakan untuk menanyakan objek pekerjaan yang sedang dilakukan. Gitu. Contohnya, madza ta'malu? Apa yang sedang kamu kerjakan? Gitu ya. Misalnya jawabannya ana asyrabu, saya sedang minum. Nah, ini digunakan untuk menanyakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Madza ta'malu? Nah, kemudian yang kedua, madza tashrabu? Apa yang sedang kamu minum? Jadi ini apa? Menanyakan objeknya, apa yang sedang kamu minum, gitu kan? Nah, bisa dijawab ana asyrabul qahwah, gitu ya. Aku sedang minum kopi. Nah, objeknya apa yang ditanyakan? Ya, kopi itu, gitu kan? Kemudian untuk menanyakan objek pekerjaan yang dilakukan, madza ta'kul? Apa yang kamu makan? Gitu ya. Jawabannya ana akulul khubza. Aku sedang makan roti. Gitu. Faham ya semuanya ya? Thayyib, ahsantum. Mungkin cukup sekian ya penjelasan pada hari ini. Wa insyaallah nastamir liqa'ana fil usbu'il qadim. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.